Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian, NIM B1D1 19056, dari kelas 2019B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari homeostatis dalam tubuh, keseimbangan asam basa dalam tubuh, cara pengambilan sampel tes Allen, terus yang keempat itu cara melakukan pemeriksaan AGD dengan analisa. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk menjelaskan konsep hemostatis dalam tubuh, untuk menjelaskan keseimbangan asam basa dalam tubuh, untuk menjelaskan cara pengambilan sampel tes Allen, untuk menjelaskan cara melakukan pemeriksaan AGD dengan analisa. Yang pertama itu ada konsep hemostatis dalam tubuh. Di sini hemostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Hemostatis mengacu kepada pemeliharaan suatu keadaan stabil dinamisti di dalam lingkungan cairan internal karena sel-sel tubuh tidak berkontak langsung dengan lingkungan luar. Kelangsungan hidup sel bergantung pada pemeliharaan lingkungan cairan internal yang stabil yang berhubungan langsung dengan sel. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan internal yang harus dipertahankan secara hemostatis adalah yang pertama itu konsentrasi molekul nutrien, terus yang kedua konsentrasi O2 dan CO2, terus yang ketiga itu konsentrasi zat-zat sisa, yang keempat itu ada pH, terus yang kelima konsentrasi air, garam, dan elektrolit lain. Yang keenam itu suhu, terus yang ketujuh itu volume dan tekanan. Sini ada keseimbangan asam basa dalam tubuh. Apa itu keseimbangan asam basa dalam tubuh? Keseimbangan asam basa dalam tubuh adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekul umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yaitu paru dan ginjal. Ini sistem paru. Sistem paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya sendiri adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Meskipun jumlah paru-paru sepasang, tetapi paru-paru kanan dan kiri mempunyai ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram. Sementara itu, bagian kanan memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram. Lalu paru-paru kanan memiliki 3 bagian, yaitu ada lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki dua bagian lobus. Paru-paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida
dalam darah arteri atau rumusnya PaCO2 yang merupakan stimulasi yang kuat untuk respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri juga mempengaruhi respirasi. Di sini ada sistem ginjal. Apa itu ginjal? Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Organ ini terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi dari ginjal itu untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun terdapat di dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh Anda kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Di sini untuk mempertahankan keseimbangan asam basa ginjal harus mengeluarkan anion asam portalit dan menggantikan HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Sistem buffer. Sistem buffer atau sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Di sini fungsi utama dari sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam piksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai berikut, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama itu tidak dapat mencegah perubahan pH. Terus yang kedua, sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan fungsi pengendali dan pusat pengendali sistem pernapasan bekerja normal. Terus yang ketiga, kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada sedianya ion bikarbonat. Di sini ada 4 sistem buffer, yaitu buffer bikarbonat, yang kedua itu buffer protein, terus yang ketiga itu buffer hemoglobin, yang keempat itu buffer fosfat. Yang ketiga itu pengambilan sampel tes Allen. Yang pertama itu kita diminta untuk mengepalkan tangan yang memaksa darah keluar dari tangan. Petugas akan menekan darah arteri di setiap pergelangan untuk memperlambat aliran darah kembali ke tangan dan membuat tangan kehilangan warna normalnya. Selanjutnya kita diminta membuka kepalan tangan dan melepaskan tekanan satu dari arteri yang yang satunya atau arteri yang sudah ditekan. Lihat seberapa cepat warna akan kembali ke tangan dan dapat kepalan tangan dan dapat memberikan indikasi umum tentang kesehatan arteri. Aliran darah yang lambat ke tangan mungkin mengidentifikasi suatu masalah seperti penyakit Buiger. Berikut contoh dari pengambilan darah Allen. Bisa dilihat gambarnya itu. Terus yang keempat itu cara melakukan pemeriksaan AGD dengan AGD analyzer. Analisis gas darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, serta kadar asam basa atau pH dalam darah.
Pemeriksaan di dalam dapat menggambarkan seberapa baik kerja paru-paru dan membantu dokter untuk mendiagnosis beberapa penyakit seperti ginjal, gagal jantung, dan diabetes. Berikut cara pengambilan darah AGD atau analisa gas darah. Yang pertama itu tenaga medis akan membersihkan lokasi pengambilan sampel darah dengan alkohol. Tenaga medis lalu meraba bagian tersebut untuk menemukan pembuluh darah arteri. Setelah itu disuntikkan jarum ke dalam pembuluh darah. Karena pembuluh darah arteri lebih dalam daripada pembuluh darah vena, pasien mungkin merasa bahwa prosedur ini lebih nyeri daripada pengambilan dari pembuluh vena. Setelah itu tenaga medis akan memasang tabung pada belakang jarum. Jika darah sudah cukup, jarum akan dilepaskan dan dilepaskan. Lokasi penusukan akan diperban. Pun kesimpulan dari presentasi ini yaitu hemostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Terus yang kedua, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Nah, setelah yang ketiga itu menekan arteri di setiap sisi pergelangan tangan untuk memperlambat aliran darah kembali ke tangan dan membuat tangan kehilangan warna normalnya. Terus yang keempat itu tenaga medis akan membersihkan lokasi pengambilan sampel darah dengan cairan. Tenaga medis meraba bagian tersebut untuk menemukan pembuluh darah arteri. Setelah itu ditemukan darah akan diambil dengan menjuntikkan jarum ke dalam pembuluh darah. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari saya atau presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.